Sobat CPNS Kementerian Kehutanan, selamat datang di Smart Governance Talk. Kita akan mengobrol santai tapi bermakna, bareng teman-teman CPNS Kehutanan dari berbagai satuan kerja, seputar bagaimana praktik-praktik baik dan juga yang kurang baik bisa membentuk tata kelola pemerintahan yang cerdas dan transparan. Saya Risma Handayani dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser. Pada episode kali ini kita akan bahas topik yang menarik dan penting bagi kita sebagai ASN muda, yaitu terkait good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Kita tahu di era digital ini pemerintah dituntut semakin cepat, efisien, dan akuntabel. Tapi di lapangan praktiknya tidak selalu berjalan mulus. Ada contoh-contoh inspiratif yang bisa untuk ditiru dan juga ada praktik yang jadi pelajaran berharga supaya tidak diulang lagi. Nah, di podcast kali ini kita bakal kupas bersama nih, apa sih yang membedakan good practice dan bad practice. Lalu, bagaimana caranya setiap ASN bisa bertransformasi menjalankan tata kelola yang benar-benar smart. Hari ini saya tidak sendirian, kita sudah ditemani oleh teman-teman angkatan dari Latsar CPNS Kementerian Kehutanan. Ada Bang Rikman dari BKSDA Aceh, ada Bang Firza dari Balai Besar BKSDA Sumatera Utara, ada Bang Daniel Captain dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, dan ada Bang Nurul Amri dari Balai Taman Nasional Alas Purwo. Kita berlima bakal ngobrol ringan terkait praktik-praktik baik dan yang kurang baik yang ada di lingkungan kita, dan apa aja yang sudah kita lakukan sebagai generasi baru di birokrasi. Oke Sobat Smart Governance, sekarang kita mulai bahas nih gimana good practice dan bad practice itu kalau dilihat dari kacamata polisi kehutanan. Karena kebetulan teman-teman narasumber kita ini adalah abang-abang Polhut yang keren-keren. Kalau ngomongin Polhut, pasti yang kebayang adalah lapangan dan kerjaannya di hutan ya. Memang sesuai dengan tugas kita yang menjaga kawasan dengan patroli yang menghadapi segala risiko demi kelestarian alam. Tapi di balik itu semua tentu tidak membatasi penerapan smart governance bisa kita lakukan dalam menjalankan tugas. Nah, menurut Bang Rikman nih dari BKSDA Aceh, mungkin bisa diceritakan pengalaman patrolinya di resor ya Bang? Dan dikaitkan dengan pelaksanaan atau penerapan good practice dalam kegiatan patrolinya. Boleh nih Bang, sharing pengalamannya. Oke, terima kasih. Saya akan membagi sedikit pengalaman saya selama bertugas di kantor Resor mengenai penerapan Smart ASN, yaitu patroli mitigasi konflik berbasis Smart. Yang pertama, tentu kita harus memastikan kesiapan personel, perlengkapan dan informasi sebelum turun ke lapangan, seperti melakukan rapat koordinasi internal, di mana tim menentukan lokasi rawan konflik berdasarkan laporan masyarakat atau hasil pemantauan sebelumnya. Yang kedua, pengumpulan data awal. Yang selanjutnya menentukan rute dan waktu patroli disesuaikan dengan titik rawan dan pola kemunculan satwa. Yang keempat, pengecekan peralatan seperti GPS, kamera, alat komunikasi, alat pengusir satwa. Di sini kami biasa menggunakan mercon. Terus selanjutnya APD serta pengecekan logistik. Dan yang kelima, koordinasi dengan aparat desa, masyarakat mitra dan pihak-pihak terkait lainnya. Setelah persiapan telah selesai, langkah selanjutnya kami melakukan patroli mitigasi dengan langkah-langkah seperti berikut. Pertama, memantau jejak dan tanda keberadaan satwa liar seperti kotoran, bekas cekaran, atau jejak kaki di lapangan. Selanjutnya, penataan kondisi lapangan seperti vegetasi, sumber air, jarak dengan pemukiman, dan sumber konflik. Yang ketiga, upaya mitigasi langsung seperti pengusiran satwa. Yang terakhir, tidak lupa juga melakukan pendokumentasian kegiatan seperti foto, menentukan titik koordinat, catatan waktu, dan kondisi lokasi. Setelah melakukan mitigasi konflik di lapangan, selanjutnya kita membuat pelaporan dan evaluasi. Tujuannya yaitu untuk mendokumentasikan hasil patroli untuk bahan tindak lanjutan dengan melakukan penyusunan laporan patroli seperti menentukan waktu dan lokasi kegiatan,
siapa aja tim pelaksana, hasil pengamatan tindakan mitigasi di lapangan, dan dokumentasi dan rekomendasi tindak lanjutan, serta evaluasi internal di tingkat resort dan seksi konservasi untuk menentukan langkah-langkah perbaikan. Mungkin itu saja sedikit pengalaman yang bisa saya ceritakan dari resort saya, Resort Benar Meriah. Terima kasih, Bu Risma. Oke, terima kasih sudah terstruktur dan menerapkan good practice ya Bang. Sekarang kita tadi udah dari wilayah Aceh di Benar Meriah ya Bang. Sekarang kita nih minta pengalaman dari Bang Amri yang tugasnya di Taman Nasional Alas Purwo. Gimana nih Bang pengalaman patrolinya di sana? Gimana jika dikaitkan dengan penerapan good practice di dalamnya? Boleh Bang? Ya, terima kasih Kak Risma Dayani. Pengalaman saya selama 4 bulan mengabdi di Taman Nasional Alas Purwo sebagai CPNS Polhut sejauh ini sudah menerapkan Smart ASN. Seperti kita itu menggunakan aplikasi pintar Avenza itu sebagai base data, sekaligus sebagai untuk mencatat apa saja yang kita temui di lapangan itu ketika kita melakukan patroli kawasan. Terus menggunakan aplikasi namanya Fishing Point yang berlangganan khususnya untuk mengetahui pasang surut gelombang ketika kita mau melakukan patroli perairan khususnya di tengah laut. Terus untuk patroli kita juga berkolaborasi kok dengan lintas sektor seperti penjagaan bersama TNI Polri saat kegiatan keagamaan. Kemarin tuh pernah ada acara pager besi itu keagamaan Hindu Jawa itu kita sama-sama dengan masyarakat bersama TNI, bersama Polri. Terus yang kemarin itu juga kita patroli bersama ketika ada kasus pengevakuasian korban tenggelamnya kapal tunu yang ada di Banyuwangi kemarin itu. Kebetulan beberapa jenazah itu ditemukan di laut yang memang masuk dalam teritori Alas Purwo. Nah, untuk pelaporan kita juga sudah menggunakan aplikasi yang berbasis modern lah untuk menerapkan laporan harian kepada atasan supaya atasan itu tahu bagaimana kondisi kita, keadaan kita, terus apa saja yang kita lakukan di resort. Nah, itu sifatnya berjenjang. Mungkin itu pengalaman saya selama 4 bulan ini di Taman Nasional Alas Purwo sebagai CPNS Polhut. Kak Risma Dayani. Oke, terima kasih Bang Amri dari Taman Nasional Alas Purwo. Sekarang tadi kita udah dengar pengalaman dari Bang Rikman dan Bang Amri ya dalam pelaksanaan patroli dan menerapkan good practice dalam menjalankan kegiatan patroli dengan masing-masing tantangan ya Bang. Sekarang kita minta pendapatnya dari Bang Firza nih terkait gimana sih atau ada nggak cara menularkan semangat penerapan good practice ke unit kerja yang lain? Gimana nih Bang? Terima kasih Bu Risma atas pertanyaannya. Menurut saya, cara menularkan semangat dan good practice ke unit kerja lain diawali dengan peran kita sebagai ASN sejati termasuk Polhut yang menjadi teladan di lapangan. Bisa dimulai dengan langkah yang pertama yaitu mulai dari keteladanan. Energi itu menular dan semangat kerja paling mudah ditularkan lewat contoh nyata. Dengan langkah yang dapat kita ambil, yaitu menunjukkan disiplin dan semangat di kegiatan lapangan seperti patroli, kemudian selesaikan tugas dengan tuntas dan tepat waktu tanpa banyak alasan, bersikap sopan, terbuka, dan suportif terhadap rekan kerja, dan saat menghadapi masalah, fokus pada solusi, bukan keluhan. Langkah yang kedua, mendokumentasikan dan membagikan good practice. Apa yang tidak didokumentasikan akan hilang, apa yang dibagikan akan berkembang. Langkah yang bisa kita ambil yaitu pertama, catat praktik baik seperti cara patroli aktif, komunikasi dengan masyarakat, training edukasi konservasi, kemudian buat dokumentasi singkat seperti foto, video, atau laporan. Kemudian bagikan di forum internal unit seperti WhatsApp, rapat, papan informasi, maupun media unit kerja. Dengan dampak agar orang lain bisa meniru dan menyesuaikan untuk wilayah kerjanya. Kemudian cara yang ketiga yaitu melibatkan rekan dan ajak dengan cara positif. Jadi kita mengajak bukan menyuruh, bangun rasa memiliki bukan rasa terpaksa.
Kemudian langkah yang keempat yaitu menjadikan good practice sebagai kebiasaan tim. Good practice baru jadi budaya kalau dilakukan berulang dan dinilai penting oleh semua. Dengan langkah-langkah seperti memasukkan praktik baik ke rencana kerja mingguan atau bulanan unit, bicarakan hasil dan pelajaran dari setiap kegiatan dalam evaluasi rutin, mengembangkan mini standar dan praktik yang lainnya. Kemudian langkah yang kelima yaitu menumbuhkan lingkungan yang apresiatif, seperti beri pujian tulus kepada rekan yang berinisiatif atau menunjukkan kinerja baik, mengusulkan penghargaan informal di unit, misalnya patroli terbaik bulan ini. Jadikan sharing kebiasaan keberhasilan sebagai bagian dari briefing atau apel pagi. Kemudian yang terakhir yaitu menghubungkannya dengan nilai ASN, yaitu SMART ASN. Jadi setiap praktik baik harus mempunyai nilai tambah seperti melayani masyarakat lebih baik, transformatif, dan akuntabel. Dengan dampak good practice tidak sekedar kegiatan bagus, tapi jadi contoh reformasi birokrasi di lapangan. Terima kasih, itu saja Bu Risma. Oke, sangat komprehensif sekali ya Bang. Oke, Sobat Smart Governance, kalau tadi kita sudah bahas good practice ya dalam kegiatan patroli yang jadi contoh keren nih untuk bisa ditiru. Sekarang kita bahas dari sisi yang lain nih, yaitu bad practice-nya. Bukan buat nyalahin siapa-siapa, tapi biar kita semua bisa belajar dan refleksi bareng. Sekarang kita minta pandangannya nih untuk Bang Daniel terkait bad practice. Karena dalam menjalankan tugas itu pasti ada aja nih ya Bang, yang agak lain gitu bahasanya. Nah, sepemotretan Abang selama patroli, apa nih yang kira-kira menjadi kekurangan? Ya, terima kasih Bu Risma atas pertanyaannya. Selama aku ikut patroli kemarin, mungkin ada beberapa hal yang bisa jadi bahan evaluasi. Misalnya dari sisi dokumentasi, terkadang masih kurang lengkap, ada foto atau titik koordinat yang belum sempat dicatat. Terus hasil patroli juga belum semuanya tersimpan di satu laporan begitu. Jadi datanya masih nyebar-nyebar di laporan-laporan manual. Selain itu, waktu di lapangan kan kita lebih fokus ke kegiatan patroli. Terus biasa di lapangan ada trek yang naik turun bukit, jadi capek. Jadi bagian pendataan atau pelaporan suka kejar-kejaran waktu. Mungkin kedepannya bisa diatur biar ada sistem yang lebih rapi, misalnya pakai format digital yang langsung simpan foto sama titik koordinat, biar semua kegiatan terekam dengan baik dan gampang dicek lagi pas evaluasi. Mungkin hanya itu saja Ibu Risma yang bisa saya sampaikan. Iya, baik. Terima kasih Bang Daniel. Jadi alternatif yang bisa kita lakukan agar terhindar dari bad practice yaitu adalah dengan cara kita terus berinovasi ya, melihat apa yang dibutuhkan dari kekurangan-kekurangan hasil pemotretan yang sudah kita lihat bersama. Smart governance itu tidak akan lahir kalau ASN-nya belum smart. Jadi karena sistem yang baik itu dijalankan oleh orang-orang yang punya semangat, integritas, dan inovasi yang tinggi. Oke, Sobat Smart Governance, dari obrolan kita hari ini bisa kita simpulkan bahwa good practice dan bad practice ini sebenarnya adalah dua sisi dari satu perjalanan yang sama. Good practice bukan hanya sekadar soal kerja yang rapi ataupun laporan yang lengkap, tapi juga soal integritas, tanggung jawab, dan semangat bekerja dengan hati yang harus kita praktikkan sesuai dengan nilai-nilai ASN. Sedangkan bad practice sering muncul bukan karena niat yang buruk, tapi bisa juga karena kurangnya kesadaran, kebiasaan lama, ataupun belum terjalinnya komunikasi yang baik. Tugas kita sekarang ini adalah menularkan semangat baik itu, mulai dari hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dengan konsisten. Artinya kita sedang membangun budaya kerja yang cerdas, yang sejalan dengan cita-cita Smart Governance. Sekian podcast kita hari ini. Terima kasih untuk abang-abang yang udah sharing pengalamannya, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan bincang-bincang kami ini sampai akhir. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap jaga semangat dan integritas. Salam lestari.